Syekh Daralun hari ini Jumat 4 Juni 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur melalui penyelenggara zakat dan wakaf dan seksi Bimas Islam menyelenggarakan sosialisasi tentang wakaf dan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam non-PNS. Berikut penyampaian penyuluh agama Islam non-PNS. Kegiatan kami di Perlak Barat, Pak, hampir sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain, yaitu kami melakukan kegiatan sesuai dengan arahan dari Ibu Ila, juga tidak terlepas dari bimbingan dari Ibu Fatimah. Yaitu kami membagi kegiatan kami sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Dan di kegiatan kelompok, Pak, kami ada beberapa binaan, Pak. Ada di beberapa desa, kemudian juga kegiatan rutin kami setiap Senin ada pengajian di KUA Perlak Barat, Pak. Kemudian juga kami juga turun ke puskesmas, kemudian juga ke SMP, Pak. Pokoknya ada beberapa penyuluhan haji, dan di situ ada penyuluh yang tugasnya sebenarnya lebih besar, lebih banyak, walaupun berkantor hanya sebentar. Absen di lapor, kemudian langsung lapangan. Yang nama penyuluh memang tugasnya di lapangan. Kenapa juga kami ditempatkan di KUA untuk mudah koordinasi. Nah, untuk informasi kemana tentu hari ini perlu melapor tercatat di kantor KUA. Sehingga laporan tadi dari 15 kabupaten kecamatan luar biasa itu lapor langsung kan. Kalau tidak dilakukan kegiatan Ustaz Haji Abi tidak mungkin mereka melaporkan dalam tanpa kegiatan itu berpikir. Di situ kita bisa mengevaluasi bahwa penyuluh Aceh Timur benar-benar melaksanakan tugasnya itu. Jadi, kemudian hari berikutnya ada 4 tugas pokok yang diembankan ke kita. 2 sudah maksimal, 2 masih kurang, tapi sudah ada. Tugas pertama, tugas edukatif, itu sudah hampir semua. Jadi kita dengan membentuk majelis taklim, malah bukan membentuk majelis pengajian, tapi peserta pengajian. Nah, ini luar biasa dalam rangka peningkatan kualitas penyuluh. Apa yang di sama-sama. Nah, jadi bagus penyuluh Aceh Timur juga di samping mengajarkan orang juga belajar metodenya dengan menghadirkan pakar-pakar. Misalnya tadi Pauli Madan Pandai menghadirkan ilmu bayu untuk membahas tentang faraid. Ini juga ilmu yang agak sulit dipahami kalau tidak kita belajar dengan serius. Kemudian tadi koordinasi atau wakaf namanya, kita sudah jalan di beberapa KUA, Perdana Perlak Kota, Perlak Barat, kemudian kemarin Darul Aman, kemudian di Wilayah, kemudian teman-teman sudah masuk di Perlak Timur kemarin dan Sungai Raya. Selanjutnya nanti akan kami masuk ke 16 KUA, belum semua, karena itu menyikapi sama seperti yang disampaikan oleh Tengku Junaidi. Pernah ada usulan ya, sertifikat wakaf tapi belum selesai. Nah, kami sedang menyelesaikan itu, menyelesaikan sertifikat tanah wakaf yang tertunda. Nah, insya Allah kami sudah turun bertemu dengan penyuluh, itu sudah ada yang ketemu meminta bantuan titik koordinat tanah wakaf itu dalam rangka penyelesaian itu. Nah, koordinasi tanah wakaf itu ada 3 rangkaian aksi dan pastinya akan melibatkan tengku-tengku, abu-abu dan bimbing. Yang pertama siap ADR, itu sesuai undang-undang dibentuk. Administrasi tanah wakaf, harta wakaf, sekarang untuk tanah wakaf kita harus selesaikan. Dimulai dari pertama kita lihat pendataan dulu, kemudian nanti kita pastikan dia punya surat dasar, karena hari ini banyak tanah wakaf surat dasar aja tidak punya. Nah, nanti akan timbul masalah seperti di kemarin kami dapat informasi dari laman, untuk buat surat dasar saja harus mengeluarkan biaya sekian. Juga saya sudah sampaikan ke Pak Kabit tadi. Kemudian kita pastikan wakif nazirnya, administrasinya ada, kemudian nomor objek pajak yang selalu menjadi kendala, kemudian AIW-nya itu nanti diterbitkan oleh kepala kawan, kita lanjutkan dengan sertifikat wakaf. Sejak saya menjabat di sini, insya Allah kita sudah bekerja, sudah menunggu, mungkin akan lahir sekitar 15 buah yang lahir sertifikat. Selanjutnya kita menyusul, nanti kita selesaikan
yang tertunda yang sedang kami data ke KUA kabupaten ini. Nah, abu-abu dan Umi perlu saya sampaikan, kita nanti fokus pada siap administrasi. Di ujung-ujungnya nanti kami akan mungkin tahun seperti Pak Fir bilang, kami akan melahirkan pendataan sistem aplikasinya, sistem aplikasi ringan yang semuanya itu bisa diakses melalui HP. Nah, nanti disitulah kita akan pelan-pelan mengurai masalah-masalah ini dan nantinya akan menjawab kendala-kendala. Yang pertama, Sungai Raya, ya. Kami turun ke KUA Perla Kota tidak ada arsip. Ini jujur saja, Perlabaran tidak punya arsip. Ya udah, kemarin ya aman, ya sama-sama lebih kurang. Kami turun ke ID apa namanya, ID lain juga ada. Nah, kami coba mensiasati itu, kami cari arsip di kantor, sebagian besar sudah ketemu, maka itu akan kita teruskan. Makanya itu juga akan menjawab permasalahan tentunya ini. Saya pernah bawa kemarin 100 buah katanya, makanya saya minta datanya, data rekapannya. Kami juga akan coba cari. Insya Allah kita dengan BPN sudah bangun komitmen, ya, kita bangun komitmen untuk tanah wakaf. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, setiap hari Jumat mereka mengalokasikan waktu untuk turun mengukur. Jadi juru petugas ukur mereka siap untuk turun ke lapangan setiap hari Jumat untuk kita bawa khusus masalah tanah wakaf. Makanya di Perlawaran kemarin sangat antusias. Saya cuma tantang aja dokumen selesaikan. Kalau dokumen selesai hari Senin ini, Jumat depan saya bawa petugas ukur. Karena di Perlawaran juga menjadi masalah. Ini menjadi perhatian kita, Pak Adli. Masyarakat selalu bilang ke penyuluh pendataan, tapi kan tidak pernah sampai. Nah, ini yang menjadi kendala. Makanya kita coba selesaikan, insya Allah dengan bantuan Bapak Abu dan Umi.